Salam, perkenalkan nama saya Melianti Jamiriwu dengan NIM 103-2024-0119 dari kelas C semester 2, mata kuliah Pendidikan Inklusif, dosen pengampu Imelda Jira STH MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, ataupun potensi kecerdasan dan bakat yang dimiliki. Pentingnya perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam desain perencanaan inklusif. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, fasilitas dan sumber daya. Yang keempat, pelatihan guru. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Yang keenam, ketertiban orang tua dan masyarakat. Analisis kebutuhan siswa. Yang pertama, asesmen. Melakukan asesmen menyeluruh terhadap kebutuhan belajar setiap siswa, baik yang berkebutuhan khusus maupun non-ABK, untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan preferensi belajar mereka. Yang kedua, identifikasi ABK. Mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus atau ABK secara dini dan memahami jenis serta tingkat kebutuhan mereka, misalnya autisme, ADHD, disabilitas fisik, disabilitas intelektual. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan. Memetakan kebutuhan khusus siswa termasuk kebutuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, modifikasi kurikulum, penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan berbagai macam siswa termasuk ABK. Yang kedua, strategi pembelajaran, penerapan berbagai strategi pembelajaran yang fleksibel dan beragam seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Ketiga, pembelajaran diferensiatif, menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu memberikan tugas dan kegiatan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Fasilitas dan sumber daya. Yang pertama, lingkungan fisik. Merancang lingkungan fisik sekolah yang inklusif seperti aksesibilitas fisik atau RAM desain, toilet khusus, tata letak ruang kelas yang fleksibel, dan area yang tenang untuk siswa yang membutuhkan. Yang kedua, alat bantu belajar. Menyediakan alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa seperti alat bantu visual, alat bantu dengar, perangkat lunak adaptif, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, guru pendamping. Menyediakan guru pendamping atau guru pembimbing khusus atau GBK untuk memahami siswa ABK dalam proses pembelajaran dan transisi di kelas. Yang keempat, sumber daya manusia. Memastikan ketersediaan guru dan terlatih dalam pendidikan inklusif serta staf pendukung seperti psikologi dan terapis jika diperlukan. Pelatihan guru. Yang pertama, peningkatan
kompetensi, memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada guru tentang pendidikan inklusif, termasuk memahami tentang berbagai jenis disabilitas, strategi pembelajaran yang efektif, dan penggunaan alat bantu belajar. Yang kedua, kolaborasi, mendorong kolaborasi antara guru reguler, guru pembimbing khusus, dan orang tua dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Evaluasi dan monitoring. Yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pendidikan inklusif, baik dari segi akademik maupun sosial emosional siswa. Yang kedua, menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam perencanaan dan melaksanakan pendidikan inklusif. Ketertiban orang tua dan masyarakat. Yang pertama, komunikasi aktif, membangun komunikasi yang aktif dan terbuka dengan orang tua siswa, memberikan informasi tentang perkembangan anak, dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kerjasama, memberikan sama dengan masyarakat dan organisasi terkait untuk mendukung pembelajaran inklusif dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa. Pendidikan inklusif yang efektif membutuhkan komitmen dari seluruh pihak terkait, termasuk guru, kepala sekolah, staf pendukung, orang tua, dan masyarakat. Kebijakan dan regulasi. Yang pertama, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebutuhan Riset dan Teknologi telah menerbitkan panduan yang membahas kebijakan pendidikan inklusif, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, serta penerapan pendidikan inklusif di satuan pendidikan penyelenggara. Yang kedua, regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Program inklusif. Program inklusif merupakan pendekatan yang membangun lingkungan terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi berbeda, termasuk karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, dan budaya. Kesimpulan, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat belajar bersama di lingkungan yang sama. Inklusif membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus.